Alika menangis terseduh-seduh tak percaya. Ia lalu menjerit sekuat tenaga. Dua orang polisi mencoba menenangkannya. Beberapa lama tenggelam dalam tangis dan kesedihannya, ia pun kemudian bangkit, menghampiri saudara kandungnya, Arya. Masih dipenuhi emosi yang mendalam, Alika berusaha membuka mulutnya dan bertanya, mengapa Arya tega melakukan semua itu pada Damar, adik iparnya sendiri? Apa salah Damar padanya? Bukankah Damar sudah berbaik hati mau menampung Arya selama ini? Bahkan, Damar telah memberinya pekerjaan dan masih terus berusaha mempertahankannya, walau semua pekerjaan Arya tidak pernah becus. Mendengar semua perkataan itu, Damar menatap Alika dengan kedua mata tajamnya, lalu menjawab, "Aku melakukannya karena ia pantas mendapatkan itu. Bukankah menurutmu juga begitu? Bukannya terima kasih." Arya kemudian memalingkan wajahnya dari Alika yang menangis kian kencang. Arya yang sudah diborgol kemudian dibawa oleh polisi. Sementara itu, Alika terlihat kian tenggelam akan kehilangan Damar. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Dengan bukti-bukti rekaman CCTV, serta 2 orang saksi yang ada di TKP, pengadilan pun memutuskan jika Arya bersalah atas pembunuhan Damar. Dengan semua bukti itu, Arya mengakui semua perbuatannya dan tidak membela diri. Arya pun mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Setelah keputusan pengadilan selesai, kesedihan Alika pun tiba-tiba saja menghilang. Bahkan, bukan hanya menghilang, tapi ia juga bahagia. Amat sangat bahagia. Saking bahagianya, ia pun sampai mengadakan pesta perayaan. Di pesta perayaan kecil malam itu, Alika berdandan sangat cantik. Kegembiraan jelas tergambar di wajahnya. Makan malam romantis pun juga sudah ia tata rapi di meja makan. Perempuan yang baru hitungan bulan kehilangan suaminya itu pun rupanya sedang menunggu kedatangan seorang tamu. Tamu istimewa yang sudah lama ia nantikan. Tamu itu bernama Ronald. Ronald ternyata juga sudah menahan rindu cukup lama untuk bertemu dengan Alika. Saat bertemu, mereka berdua pun berpelukan dan bercengkrama, layaknya pasangan yang tengah dimabuk asmara. Beberapa bulan lamanya, mereka sengaja tak bertemu dan saling menghubungi satu sama lain. Dan malam itu adalah malam kemenangan untuk mereka. Semua rencana mereka berjalan dengan sangat mulus, tanpa perlu mengotori tangan. Mereka berdua tertawa bahagia, membahas semua rencana yang sudah dibuat sejak tahun lalu. Tepatnya, setelah 2 tahun mereka berhubungan mesra. Semua rencana jahat itu bermula saat Arya yang tengah kesusahan ekonomi menghubungi Alika untuk meminta bantuan. Alika sempat ragu awalnya, karena hubungannya dengan Arya pun tidak begitu baik. Namun, ia tiba-tiba memiliki satu ide jahat. Ia merasa bantuan yang ia berikan pada Arya bisa menjadi jalan keluar baginya untuk lepas dari Damar, suami yang sudah tidak ia cintai lagi.
Alika sadar betul jika saudara lelakinya itu memiliki temperamen dan perilaku yang sangat buruk. Arya bisa saja langsung tersulut emosinya hanya karena masalah yang sepele. Karena alasan itulah ia bersedia susah payah merayu Damar untuk mengizinkan Arya tinggal bersama mereka. Bukan hanya tempat tinggal, namun Alika juga meminta Damar untuk memberikan Arya pekerjaan. Karena permohonan istri tercintanya itu, akhirnya Damar pun mengizinkan Arya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, Damar juga memberikan pekerjaan pada Arya di salah satu bengkel mobil miliknya. Alika sangat senang karena semua rencananya berjalan dengan lancar. Selama Arya tinggal serumah dengan Alika dan Damar, diam-diam Alika terus menanamkan kebencian pada hati Arya. Kebencian yang tanpa disadari Arya terus menumpuk dan menjadi besar terhadap Damar, iparnya sendiri. Seringkali di depan Arya, Alika seolah-olah merasa amat menderita secara batin maupun fisik. Bahkan, Alika sengaja membuat buku harian palsu yang berisi curhatan fiktifnya tentang perlakuan kasar Damar padanya. Ia menulis jika Damar sering menganiayanya secara seksual dan sering berselingkuh dengan perempuan lain. Tak hanya itu, Alika juga menuliskan betapa Damar sangat membenci Arya dan sering merendahkannya dengan kata-kata hinaan. Alika juga dengan sengaja membuat buku harian palsunya itu agar bisa terbaca oleh Arya. Gayung bersambut, Arya yang sudah masuk perangkap Alika pun membaca buku harian fiktif itu dengan penuh rasa kesal. Selain itu, saat Damar sedang tidak ada di rumah, Alika juga sering berpura-pura menangis di dalam kamarnya agar didengar oleh Arya. Namun, ketika Arya bertanya secara langsung, Alika hanya akan diam saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Semakin lama, Arya semakin tidak menyukai iparnya itu. Bahkan, ia juga berpikir jika Damar adalah orang paling munafik di dunia ini. Di depan Arya, Damar seolah-olah menjadi pribadi yang baik dan perhatian pada Alika maupun dirinya. Tapi itu ternyata semua palsu. Kebohongan dan akting yang dilakukan Alika pun makin berhasil pada Arya. Rasa kesal juga dendam pada Damar yang ada di dalam hati Arya kian bertumbuh. Namun Arya masih bisa menahan amarahnya. Alika yang sudah tidak sabar akhirnya kembali membuat rencana lainnya. Malam itu, saat pulang ke rumah, Arya mendapati Alika tengah berteleponan dengan seseorang. Arya mendengar Alika mengatakan jika dirinya habis dimaki-maki oleh Damar melalui telepon. Alika pun terdengar menangis terseduh-seduh. Meski pembicaraan semua itu palsu, namun nyatanya kali ini Arya benar-benar sangat emosi. Terutama saat Alika juga menyebutkan jika Damar sebenarnya berencana untuk mengusir Arya dari rumah. Arya yang sudah gelap mata lalu memutuskan untuk menghampiri Damar yang masih sibuk bekerja di kantornya. Tanpa banyak basa-basi, Arya langsung masuk ke dalam ruangan dan menghajar Damar yang tengah sibuk memeriksa laporan keuangan di bengkel. "Kau adalah orang munafik yang harus diberi pelajaran," ucap Arya sambil menghajar Damar. "Apa-apaan ini? Kenapa kau melakukan semua ini?" Sambil terbata,
Damar yang kebingungan pun bertanya pada Arya. Tetapi Arya yang sudah gelap mata tidak menghiraukan semua itu. Ia hanya terus menghajar Damar yang tak berdaya. Damar berusaha mempertahankan dirinya. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkraman Arya. Bahkan, Damar meraih semua barang yang ada di sekitarnya lalu memukulkannya pada Arya berkali-kali. Tapi Arya masih bertahan. Damar lalu berhasil memegang sebuah palu besar yang ada di dekatnya, lalu mengayunkan pada Arya. Kali ini berhasil. Arya sempat tersungkur, dan Damar mencoba berlari sekuat tenaga. Namun, badannya yang gemuk membuatnya tak selincah Arya. Arya pun makin murka dan gelap mata. Ia terus mengejar Damar dan menghajarnya hingga ia tak terselamatkan. Dua orang pegawai yang mendengar keributan itu pun lantas mencoba masuk dan melerai. Namun, semuanya sudah terlambat. Arya sudah berdiri tegak sambil terengah di samping tubuh Damar yang tergeletak tak bergerak. Semua rencana Alika berjalan dengan sangat baik, sesuai keinginannya. Dan setelah semua masalah hukum itu selesai, ia pun berhasil mendapatkan tujuan utamanya, yaitu mewarisi semua kekayaan Damar yang berjumlah miliaran. Semua itu bisa ia nikmati bersama selingkuhannya, Ronald, yang merupakan sepupu kandung dari Damar. Selesai.